Kepada Bapak Ibu yang kalau berfoto bisa dipending dulu ya, nanti habis apa, karena prosesi akan mau, pengantin akan mulai masuk. Iya, prosesi bentar lagi. Sudah ada lagunya kan untuk prosesi? Yang di belakang ke depan lah kita, biar penuh ya. Amanginang nahudul di pudi 7 meta ai longgar do gereja on 7 meta 7 lo. Para anak di sebelah kanan sian teh. Iya sebelah kanan. Si dulu kan sonto. Sebelah kanan, iya. Pas ngapas be.
Jongjong mak. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, alan yang masuk mabarsan prosesi jongjong mahita. Kita duduk kembali. Ya, silakan. Hadirin boleh duduk. Kita masuk bagian C, ibadah. Sebelum mulai ibadah, kita mari satukan hati, kita berdoa masing-masing di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan 3. Sembah sujud
Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 364. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom buat kita semua. Horas madihita saluk nak kamanginang. Firman Tuhan yang menjadi renungan khusus kepada saudara kedua calon mempelai yang pada hari ini akan ditetapkan oleh Tuhan menjadi satu keluarga. Maka firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 14. Demikian dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi saya baca, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita semua untuk menghantar kedua anak kita calon mempelai di hadapan Tuhan, di mana pada hari ini mereka akan menerima berkat dari Tuhan Allah. Dan Tuhan akan mempersatukan menjadi satu rumah tangga atau satu keluarga yang baru. Tentu hari inilah menjadi awal sejarah
perjalanan rumah tangga atau keluarga bagi kedua anak-anak kita calon mempelai dalam perjalanan mereka menuju masa depan yang akan datang. Yang tentunya kita semua yang hadir di sini berpengharapan agar rumah tangga atau keluarga yang akan dibangun dan didirikan oleh Tuhan pada hari ini dapat berjalan dengan baik melalui penyertaan dan berkat dari Tuhan Allah. Karena kita tidak menginginkan agar perjalanan satu rumah tangga, keluarga yang sudah dibangun atau didirikan oleh Tuhan Allah menjalani kehidupan yang tidak baik. Yang pasti harapan kita, keluarga yang baru yang akan dipersatukan oleh Tuhan hari ini selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan yang membangun, karena Tuhan yang mendirikan, tentu kita juga memohon kepada Tuhan agar keluarga atau rumah tangga yang didirikannya dapat berdiri dengan kokoh dan teguh. Itulah makna kehadiran kita dan keikutsertaan kita dalam menghantar kedua calon mempelai serta menyerahkan kepada Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya kepada saudara berdua yang sudah merencanakan dan menetapkan pada hari ini untuk menerima berkat, untuk menerima kekuatan dari Tuhan Allah, karena Dialah yang akan mempersatukan saudara berdua. Tuhanlah yang akan membangun dan mendirikan satu keluarga yang tentunya saudara berdua dapat menerima dengan baik dan dapat bersuka cita. Tuhan Allah akan mempersatukan saudara berdua menjadi satu keluarga untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Jadi itu merupakan ketetapan atau keputusan dari Tuhan Allah yang akan mempersatukan umatnya menjadi satu keluarga. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1b. Tuhan mengatakan, dan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu berarti Tuhan Allah yang menentukan, Tuhan Allah yang menetapkan saudara berdua menjadi satu dan dipersatukan oleh Tuhan Allah. Lalu yang ditetapkan oleh Allah dan dipersatukan oleh Allah tentu harus dapat sepadan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Allah bahwa yang Dia persatukan itu tentu harus dapat hidup dengan sepadan. Satu arah, satu tujuan, satu pengharapan. Jadi tidak bertentangan apa yang telah ditetapkan dan dipersatukan oleh Tuhan Allah itu. Jadi memang kita manusia tidak berhak atau tidak bisa untuk mempersatukan manusia menjadi satu rumah tangga atau satu keluarga yang baru, karena itu adalah hak dari Tuhan Allah. Jadi manusia yang akan dipersatukan oleh Tuhan Allah, tentu Tuhan melakukan itu tidak asal dipersatukan, tetapi bagaimana
yang telah ditetapkan dan dipersatukan oleh Tuhan Allah itu dapat hidup dengan sepadan, tidak berlawanan pikiran, dan rencananya pun tidak bertentangan, karena itu harus didasari dengan saling mengasihi. Inilah yang menjadi dasar bagi orang yang telah ditetapkan dan dipersatukan oleh Tuhan Allah. Nah, kita tentu yang hadir di sini sudah yakin, tentu kita sudah percaya bahwa kedua calon mempelai yang akan dipersatukan oleh Tuhan Allah itu sudah saling mengasihi. Bagi mereka dalam merencanakan pernikahan itu tentu sudah ada memiliki kasih. Tanpa memiliki kasih itu tidak bisa terjadi. Dan kasih mereka berdua yang pasti diawali dengan cinta kasih. Dan itu muncul dari mana? Karena setiap orang memiliki cinta kasih di dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadi dasar untuk membangun, merencanakan agar Tuhan mempersatukan menjadi satu keluarga. Cinta yang mendasari, cinta yang mengawali, sebagaimana dikatakan dalam satu peribahasa itu ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, itu pasti. Masih ingat enggak? Masih ingat kan? Sudah berapa lama ini berjalan, saling mengasihi, saling mencintai. Dan awal pertemuan pertama, nah yang tentu diawali dengan satu pandangan atau saling melihat. Itu yang menjadi dasar kan. Ketika bertemu ya, kedua calon mempelai ini, ada gerakan hati untuk mencintai. Itu sudah pasti ada. Lalu setelah saling mencintai yang didasari dengan saling berpandangan, lalu berjalanlah beberapa lama dan cinta itu berkembang terus hingga ada perubahan dari makna cinta itu. Ya, jadi bukan lagi cinta dunia. Kalau cinta dunia dari awal ketika dimulai dari pandangan yang pertama ada muncul kasih dunia yang dikatakan dengan kasih eros, cinta eros. Tetapi itu sudah berkembang. Bukan lagi kasih eros bagi kedua calon mempelai yang akan merencanakan untuk dipersatukan oleh Tuhan, tetapi sudah berkembang menjadi kasih agape. Ya, kasih agape. Kasih agape tentu yang sumbernya berasal dari Tuhan Allah. Dan maknanya di dalam kehidupan kita orang percaya, kasih agape itu sangat-sangat tinggi. Dan itulah yang menjadi dasar dalam merencanakan pernikahan yang tentu harus dapat dipertahankan. Dalam rumah tangga, dalam keluarga harus dapat dipertahankan. Kalau tidak dapat dipertahankan cinta kasih itu, yang pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik, yang kita tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menetapkan menjadi satu rumah tangga yang telah didasari dengan saling mengasihi. Sebagaimana dalam firman Tuhan yang dikatakan, yang telah kita dengarkan tadi, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Jadi bukan rantai, bukan pikiran, bukan kekuatan, bukan kekuasaan di tengah-tengah keluarga.
yang menjadi dasar satu rumah tangga agar dapat berjalan dengan baik, tapi didasari dengan kasih. Nah, itu berarti kasih yang sudah dimiliki tidak bisa lepas, tidak bisa dilepaskan atau diabaikan di dalam kehidupan satu rumah tangga. Kalau kasih itu dihilangkan di tengah-tengah keluarga atau tidak diabaikan, dibuang, apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik jika di tengah-tengah satu keluarga tidak ada kasih dan masih holongan di tengah-tengah ni sada keluarga molodanga dong holong niroha na pasti keluarga rumah tanggai gabi mardalan dang dinggan. Jadi harus tetap pengikat itu dipertahankan di dalam kehidupan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan kita juga menghendaki semua keluarga, semua orang tua menghendaki supaya kasih yang telah dimiliki di tengah-tengah keluarga yang baru harus dapat bertahan selama-lamanya, selama hidup. Jadi dalam perjalanan kehidupan, rumah tangga yang telah ditetapkan, dipersatukan oleh Tuhan Allah harus ada. Karena Allah tidak menginginkan agar apa yang telah dibangun, agar apa yang telah dipersatukannya menjadi pecah atau rusak. Oleh karena itulah kita harus tetap memohon penyertaan, memohon perlindungan dari Tuhan Allah, karena Allah tidak menginginkan agar rumah tangga atau keluarga yang dibangun, didirikannya menjadi keluarga yang rusak, keluarga yang berantakan, atau menjalani kesusahan di dalam kehidupan setiap hari. Jadi supaya itu dapat bertahan, tentu kita harus ada usaha. Mintalah selalu pertolongan dari Tuhan Allah. Calon muna pangurupion siad debata, dan tetap mengakui dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Yosua di tengah-tengah umatnya, yaitu yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15, yang tentu kita juga harus mengungkapkan, menyatakan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu berarti kita harus tetap menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Dalam arti kita tidak boleh melepaskan hubungan persekutuan kita dengan Tuhan Allah, karena Dialah yang menentukan dan menetapkan sesuai dengan kehendaknya, yang tentu pengharapan kita dalam menjalani keluarga yang telah dibangun, didirikan oleh Allah adalah supaya keluarga itu tetap dapat hidup dengan penuh sukacita melalui berkat dan penyertaan dari Tuhan Allah. Kita berpengharapan di dalam kehidupan kita, hanya Tuhan Allah yang akan memberikan semua yang kita harapkan di tengah-tengah keluarga itu. Yang pasti, kalau Tuhan sudah membangun, Tuhan sudah mendirikan keluarga yang baru, maka keluarga yang baru itu selalu berusaha untuk mencapai agar di tengah-tengah kehidupan dapat menjadi hidup dengan penuh sukacita. Itu tentu permohonan kita kepada Tuhan. Sebagaimana dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Itu menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita yang besar jika pengharapan kita dapat diberikan oleh Tuhan Allah di tengah-tengah keluarga dalam menjalani kehidupan setiap hari. Dan kita selalu berpengharapan dengan melalui pertolongan Tuhanlah yang akan mengabulkan semua apa yang kita harapkan di tengah-tengah keluarga yang sudah dibangun dan sudah didirikan oleh Tuhan Allah. Itulah doa dan harapan dari keluarga dan kami semua yang hadir pada saat ini. Semoga saudara kedua mempelai yang akan diberkati oleh Tuhan pada hari ini dapat bersukacita dalam menjalani kehidupan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, kami hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat merasakan betapa besar perbuatan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami hadir di rumah-Mu ini untuk menghantar kedua anak kami calon mempelai. Yang pada saat ini mereka akan menerima berkat dari Engkau. Berpengharapan Engkau akan membangun, mendirikan satu keluarga yang baru. Ya Tuhan, itulah harapan kami, permohonan kami kepadamu. Supaya Tuhan yang selalu melindungi, menyertai kehidupan mereka dalam menjalani kehidupannya setiap hari. Kami yakin dan percaya bahwa keluarga yang Tuhan akan dirikan pada hari ini akan Engkau tunjukkan kasih-Mu dalam memberikan apa yang mereka harapkan nantinya. Terima kasih Tuhan, kuatkan mereka supaya tetap hidup dalam keadaan yang bersukacita. Begitu juga semua keluarga yang ikut hadir untuk menghantar anak kami ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan, berkati semua Tuhan. Dan juga pada hari ini dalam melaksanakan acara adat pernikahan ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga mereka merasakan sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan dari setiap orang yang berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 159, nanti di ayat kedua pengantin maju ke depan altar. Hati yang
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya, kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan Allah dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya mau bertanya kepada pengantin pria, Daulat Priyanto Sijabat. Bersediakah saudara di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, menyaksikan bahwa saudara menghendaki Nurista Dida Ayu Ningtyas Boru Manurung menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus berdasarkan kasih? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas,
Jawablah dengan ya. Iya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Nurista Dida Ayu Ningtyas Buru Manurung yang telah dipilih oleh saudara Daulat Priando Sijabat menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Daulat Priando Sijabat menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya meminta kepada saudara berdua untuk berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian. Saya adalah hamba dari Tuhan Allah, mengatakan di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, mengatakan yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Memberikan kenang-kenangan dari gereja. Puji nama Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada anak kami berdua, Daulat dan Dida. Tadi sudah menerima berkat dari Tuhan lewat hambanya, Bapak Pendeta kita. Dikatakan di dalam firman-Nya hari ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan kalian berdua. Apapun persoalan di dalam rumah tangga, di dalam kekurangan, kelebihan, tetap bersatu dalam kasih. Ya, untuk kami, anak kami Dida, sebagai wanita, kamulah menjadi tiang doa untuk suamimu. Kekurangan dan kelebihan suami, itulah yang menjadi keindahan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan begitu juga untuk anak kami Daulat, jadikanlah istrimu itu mahkota
teman hidupmu, bukan di kakimu, tetapi setara dengan kamu. Dia adalah penolongmu. Karena Tuhan memberi dia, inilah tulang rusukmu yang Tuhan persatukan untukmu. Jadi inilah kenang-kenangan dari gereja, khusus dari HKBP Keramat Jati dan WEK Kampung Rambutan 2, sebagai bekal kalian, pedoman kalian di dalam rumah tangga kalian, firman Tuhan yaitu Bible ini baca dan pahami, bukan hanya sebagai pajangan di rumah, hanya sebagai kado, belajar di dalam bahasa Batak ya anaknya, ya Buru. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian, selamat berbahagia. Nanti aja foto nanti. Sekarang saatnya memberikan kenang-kenangan kepada orang tua. Orang tua berdiri, orang tua berdiri. Orang tua yang dari Semarang boleh maju mendampingi Bapak Manurung. Bertiga lah situ ya. Silakan duduk. Kita mengumpulkan persembahan 2 kantong, 1 untuk sosial, 1 untuk keperluan huria. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 318. Tamu yang dekat
padamu dan taat akan firman yang kau beri. Pertanyaan yang kedua, kita bangkit berdiri. Serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Marilah kita berdoa bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Kita duduk kembali. Kita masuk acara sambutan. Yang pertama dari keluarga pihak laki-laki. Keluarga si jabat, kami persilakan. Siapa, Mang? Yang kami hormati Amang Pendeta Eben Simanjuntak yang telah memberikan firman-Nya di pagi ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada Amang, baik dalam pelayanan, di gereja, dan di tempat yang lain. Untuk Amang Inang Parhalado HKBP Keramat Jati, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk melayani di pesta pernikahan anak kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Amang dan Inang. Begitu juga untuk pemusik kami, terima kasih anak kami di sini yang sudah memberikan pelayanan di pagi hari ini. Untuk juga song leader yang telah membantu tercapainya acara kita di pagi hari ini. Suang-songoni tadi akan marang-maranggi ngasih kope ulota acara pemberkatan nikah di Tikion Sidung Sianon
rapudur mahitan non pangalanjutan acara tadi Sopogabe di Cibubur. Suang songoni di ula-ula nami. Raja Manurung mulai tema di Tuhan ngasih kope ulota acara pamas-maso di gereja Sadiaron. Mula sianona amang inang rapudur mahita mangulaun muse acara pesta ujuk ima di Sopogabe Cibubur. Anggia ma acara tahun mulai dari nakening marsibuah-buahi pesta di Sadarion sampai non di pesta ujuk dengan ulata. Begitu juga untuk tulang kami yang dari Semarang, Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini dari luar kota. Nanti selesai dari gereja ini kita akan melanjutkan lagi pesta adat di Sopogabe. Kiranya kedatangan Amang Inang, Bapak Ibu yang dari luar kota, Tuhan memberkati. Songoni mah atas kami keluarga sejabat, Tuhan Mama Masyuita, mula tema Horas. Noaing pinasa mapertikian tu keluarga pihak Parburu. Horas ma dihita saluhutna. Terpuji ma Tuhan, nunggu selesai acara ibadah pamasu-masuon di Bagasali Manogoton. Sayang giat mah rumah tangga, baru dibentuk, gabe rumah tangga, pasu-pasu tuhatta, gabe rumah tangga yang selalu bawa berkat. Ya, buat itu kami sama lai kami. Tuhan yang memberkati, semoga keluarga ini, keluarga yang utuh sampai Tuhan yang memisahkan. Ya. Jadi dihamu amang pendeta nami Bapak Pendeta Simba Jutak melatih amang di pelayanan muna di Bagasan Manogoton. Tangyang nami salu nato. Asa pelayanannya amang tujulannya reon lam tudengkana dalam artiun di pelayanannya amang guarni de Batama namar mulia marsangap. Jadi pasu-pasu Tuhan ma amang soal-soal keluarga saluhutna dia kasude pelayanan muna tujulannya reon. Soal yang dia kapar haladu nami pe di Huria HGBP Keramat Jati melatih dahulu nami amang do tamu inang di pelayanan muna di Bagasan Manogoton asa tujulan petong di pelayanan muna tujulan nyaron di pas-pasu Tuhan mahamu soal akal keluarga saluhutna buat song leader kami ya terima kasih pelayanannya karena melalui pelayanannya ke depan juga Tuhan yang dimuliakan. Begitu juga dengan pemusik kami ya dek. Ya luar biasa pelayanannya itulah talenta yang dikasih Tuhan. Mudah-mudahan talenta yang dikasih Tuhan itu untuk demi kemuliaan nama Tuhan juga. Jadi imat dihamu saluhutna huria nadong di Keramat Jation asa toktong kita sadahamu di huriaon jadi pasu-pasu Tuhan. Sok-sok memang dihamu amang baru nami raja sijabat. Naking dok amang baru nami muda sianon rapudur hita tu inganan alaman muna di Sopogabe asa padalana tapi tok sianon saat tu Sopogabe pasu-pasu Tuhan iring-iring tuak kita sok-sok yang dihita namar dong tubuh manurung mga sidung pamasu-masuan ni boruta do telatam siduk sian garejaon rapudur mahita muse tu alaman naung pinarade ni amang beruta raja sijabat di Sopogabe. Jadi tuhat teman nama dong ali hita saluhutna buti mahata syak kami Horas. Mulai tema senari hita sebelum tu gedung tabai memuse acara sesi foto na parjolo pengantin do padita maju mamu. Madi atur hon Dung saya pengantin do pandita, pengantin pandita do parhalado. Sama ngarade. Yesus
Setelahnya harap bersiap-siap untuk foto, sesi foto. Pengantin dan orang tua paranak harap siap-siap untuk berdiri. Oke, selanjutnya pengantin dan orang tua paranak. Ayo, Mang Ina. Pengantin dan orang tua paranak untuk sesi foto. Setelahnya harap bersiap-siap pengantin dan orang tua parboru. Oke, selanjutnya sesi foto pengantin dan orang tua parboru. Harap bersiap-siap pengantin dan keluarga Semarang. Pengantin dan keluarga Semarang harap bersiap-siap untuk berdiri sesi foto. Bapak Ibu, apa ini udah semua? Sudah semua? Sudah semua? Pengantin dan orang tua dan keluarga Semarang sudah semua? Oke, lihat kamera. Selanjutnya, pengantin dan orang tua paranak dan orang tua parboru harap bersiap-siap. Harap bersiap-siap, setelah ini pengantin dan orang tua paranak dan orang tua parboru. Oke, Amang boleh rapat lagi, Amang. Oke, lihat kamera semua, Mang Inang. Oh, ulosnya oke. Kurang naik ke atas ya. Setelah ini, harap bersiap-siap pengantin dan orang tua paranak dan keluarga besar paranak. Harap bersiap-siap. Setelah ini, oke, Amang Inang dari paranak stay, keluarga besar paranak harap sesi foto untuk maju ke depan. Pengantin dan orang tua paranak dan keluarga besar paranak. Mungkin anak-anak boleh di depan, bisa diatur, bisa di depan abang ini Daulat Amang, ya, yang kecil-kecil depan, di bawah.
Oke, lihat kamera semua. Amang dari Paranak juga masih? Oh, langsung Amang yuk. Yuk, keluarga besar Paranak masuk semua yuk. Harap bersiap-siap. Pengantin dan orang tua Parboru dan keluarga besar Parboru harap bersiap-siap berdiri semua. Setelah ini pengantin dan orang tua Parboru dan keluarga besar Parboru. Ini ayo masih Paranak ini ya? Oke, sudah semua nih Paranak. Oke, Amang Inang ayo dipercepat biar kekejar tidak macet ke gedung. Tahan, lihat kamera semua, lihat depan, tahan semuanya. Oke, langsung masuk pengantin dan orang tua Parboru dan keluarga besar Parboru. Langsung masuk untuk sesi foto, pengantin dan orang tua Parboru dan keluarga besar Parboru. Oke, untuk keluarga besar Parboru. Saat ini pengantin dan orang tua Parboru dan keluarga besar Parboru. Oke. Sudah semua? Para bersiap-siap pengantin dan teman-teman dari Daulat Sejabat. Ada rekan-rekan dari Daulat Sejabat? Ivandes ntar Ivandes ntar. Oke, selanjutnya pengantin dan teman-teman dari Daulat dulu. Ada rekan-rekan dari Daulat? Iya, nanti abisin list ini dulu kalau ada waktu nanti ya, request. Oke, langsung masuk yuk teman-temannya Daulat yuk. Ayo, biar cepat yuk. Habisin listnya dulu nanti. Amang Inang boleh. Iya, ini ada. Siap. Izin satu ya. Iya, habisin list ini dulu kalau ada masih waktu langsung masuk aja, Mang. Siap. Oke, sini tuh, ini tuh. Oh gitu, ayo dipercepat yuk. Abang boleh di depan ada adik-adik penabur bunga di depan. Ayo dipercepat. Ini handphone siapa? Oh. Oke yuk rekan-rekan dari Daulat, ya. Iya habisin list dulu ya, Mang Inang. Kalau ada request sama Inang boleh. Oke dari rekan-rekan Daulat dulu. Inang, maaf, habisin list dulu kalau nanti ada waktu baru. Ayo.
Nggak apa-apa. Oh yaudah nggak apa-apa yuk. Kalau nggak apa-apa yuk. Oke. Gimana Daulat? Kakak, teman-teman apa? Oh, teman-teman. Ya udah, ayo. Oke, teman-teman Daulat yuk masuk yuk. Nggak, oh, oke Daulat yuk, nggak apa-apa. Kita ngikut pengantin aja guys. Oh, oke. Ini punya tari. Cesle. Daulat Cesle. Daulat ini. Oh ya, tergantung. Cesle, Daulat ini yang kita kenal dari sini. Yuk, masuk yuk. Amanda, yuk. Ini dari temennya Ayu, habis ini ya. Oh ini sepaket lah ya, pemusik pemandu sepaket ya. Pemusik pemandu sepaket. Ya. Toh, itu dekat si kakak dong, biar ketularan langsung ngisi nih kakak ini. Ah, kan yang ngisi nih, biar ketularan langsung, biar cepet. Nah lu situ ya, cakep pas. Ayo. Ayo ini dulu. Ayo ini tar dulu handphone. Bang, sorry bang ya. 1, 2, le, berkatin le, biar kayak MU dia le, nggak usah ke Chelsea. 1, 2, 3. Oke, mas, ingat lagi. 1, 2, 3. Bebas, 1, 2, 3. Oke, terakhir. Yuk. Tuh. Ayo rekan dari Kayu. Mau ada request sendiri apa? Langsung aja semua.
Yang siapa? Ya, jadi anak-anak, ayo tunggu ya.